Halo, Salam. Anda bertanya Alkitab menjawab, Abam episode 324. Pertanyaan pertama, Salam Pak Eras. Saya wanita usia 27 tahun, tidak saya sebut namanya, yang lahir di keluarga Jawa Muslim. Puji Tuhan, bersyukur saya kenal Tuhan Yesus tahun 2015 dan baptis tahun 2020. Sebelumnya saya masih pindah-pindah gereja untuk mencari mentor yang cocok untuk bisa bantu saya lebih dalam mengetahui kebenaran dan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Bersyukur ya, karena teman saya kenal channel Truth ID dan sudah 1 tahun ini saya mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras lewat YouTube. Saya mau tanya, apa ciri-ciri orang yang masih ada ikatan dengan kuasa gelap? Dan bagaimana cara mematahkannya? Karena saya takut masih ada ikatan dengan kuasa gelap, entah dari nenek moyang atau dari diri saya sendiri. Karena dulu saya pernah diajak teman saya untuk ke orang pinter, bilangnya si kiai untuk ruqyah. Karena teman saya suka kesurupan, tapi si dukun ini malah bilang saya ada yang guna-guna, makanya saya disuruh berobat juga. Akhirnya saya dimandiin kembang malam-malam untuk buang roh jahat, katanya, dan minta makan bunga kantil. Saya ikuti itu. Kejadian ini sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Saya sering sekali mimpi buruk dikejar-kejar roh jahat. Tapi setelah baptis mimpi-mimpi itu nggak pernah ada lagi. Sementara itu saja yang saya mau tanyakan. Dan saya juga ingin ikut jadi jemaat Pak Eras di Arta Gading supaya saya iman dan pengetahuan saya makin bertumbuh, supaya bisa membantu keluarga saya kenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih banyak Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Yang pertama, kalau Anda memang belum menjadi anggota gereja ya, dan tidak ada gereja Suara Kebenaran Injil di situ, atau belum ada gereja yang saudara cocok ya, dari denominasi manapun, Anda bisa mendaftar di e-church ya, menjadi anggota gereja kami. Oke. Tapi yang penting menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ingat itu ya. Baik. Apa ciri-ciri orang yang masih ada ikatan dengan kuasa gelap? Sebenarnya ini beraneka ragam atau variasi. Dan kadang-kadang sulit membedakan antara ini adalah ciri dari orang yang terikat kuasa gelap atau karena faktor lain. Seperti misalnya orang sulit sekali mengalami pemulihan ekonomi. Kalau karena ia memang malas, karena memang ia tidak rajin, lalu tidak pernah bisa bangkit ekonominya, nah itu karena salahnya. Tapi kalau seorang sudah rajin, giat, tapi selalu ada kesulitan ekonomi, itu bisa karena kuasa kegelapan, atau yang kedua, karena karakternya belum bisa dipercayai. Ya ingat saudara, jadi kalau orang malas, tidak bertanggung jawab, tidak mungkin diberkati. Ya, ini kalau bicara mengenai kehidupan anak Tuhan ya, anak Allah maksudnya. Atau karena ada kuasa gelap. Nah, kemungkinan yang berikut, karena kalau ia banyak uang, itu bisa memicu karakter buruk dan ia bisa binasa. Maka saran nasihat saya kepada orang-orang seperti ini, rajin bekerja, giat bertanggung jawab, lalu dewasa rohani. Tetapi kalau karena kuasa gelap, setiap kita bisa berdoa, minta kelepasan dari Tuhan. Kalau saudara berdoa pribadi menyembah roh Allah hadir, itu kuasa kegelapan dalam hidupmu bisa dipatahkan. Jika kondisi ekstrim membutuhkan orang lain, ada yang mesti membutuhkan orang lain, nah bisa datang kepada hamba Tuhan.
Doa pagi yang saya lakukan itu juga bisa menjadi sarana saya melepaskan saudara. Saya bisa melepaskan lewat doa pagi. Selalu saya adakan. Maksud saya secara insidentil dalam beberapa pertemuan ya, secara berkala saya adakan pelepasan. Pelepasan dari ikatan kuasa gelap yang menyebabkan tadi kemiskinan. Sakit penyakit juga bisa begitu. Karena virus, karena bakteri, kesembronoan hidup, dia sakit. Tapi juga bisa karena kuasa gelap. Atau kalau dia sehat, kurang ajar hidupnya. Maka Tuhan izinkan dia tetap dalam kondisi sakit. Padahal yang Allah kehendaki itu kemakmuran bagi kemuliaan Allah. Ingat, saya bukan anti kemakmuran. Prosperity itu Tuhan mau beri. Tapi bukan untuk kita, bagi kepentingan kerajaan surga. Kuasa kegelapan yang ada dalam hidup seorang juga bisa ditandai dengan mimpi-mimpi seperti yang Anda alami. Atau di rumah ada perasaan takut tiba-tiba. Ada suara-suara aneh di rumah. Nah, kalau suara aneh itu bisa karena memang kuasa gelap ada di situ, tapi Anda tidak memiliki ikatan dengan kuasa gelap, atau ikatan kuasa gelap masih dalam dirimu, sehingga iblis bisa mengganggumu dengan mudah. Ya, kita sekali-kali memang bisa diganggu oleh kuasa gelap ya, kuasa gelap yang lewat rumah atau mencoba-coba mau ganggu kita bisa. Tapi kalau anak Allah yang hidup suci dalam persekutuan dengan Allah, setan takut. Nah, kalau Anda merasa malam-malam Anda tiba-tiba takut mendadak, lalu pasti ada gejala-gejala aneh, lalu mendengar suara-suara tertentu, bau-bau tertentu, atau binatang tiba-tiba kelelawar ada di dalam rumah, atau ular, atau binatang-binatang tertentu, atau benda-benda tertentu seperti beling, kaca, itu bisa karena ada kuasa gelap yang mengirimkan benda-benda itu. Atau sebuah peringatan bahwa Anda masih memiliki ikatan kuasa gelap. Anda bisa berdoa minta kelepasan dari Tuhan. Tapi jika kondisi ekstrim harus ada orang lain, saya yang akan mendoakan saudara. Atau minta hamba Tuhan yang lain. Ciri yang lain dari kuasa kegelapan adalah karakter buruk yang tidak pernah bisa diubah. Kok marah terus maunya? Kok maunya pikirannya seks terus? Maunya berzina? Maunya main judi? Itu bisa ada unsur kuasa gelap. Ya, baik. Ini jawabannya sudah 10 menit sendiri nih, tapi ini akan sangat berguna bagi yang lain. Ya, oke. Biasanya kalau orang-orang yang pernah ke dukun, itu ada semacam ikatan perjanjian atau covenant dengan kuasa gelap. Dan itu harus diputuskan. Oke? Oke, yuk. Pertanyaan yang berikut. Yang ini yang kedua berarti ya. Yang kedua ya. Bentar, saya bikin dulu. Tadi pertama, sekarang pertanyaan yang kedua. Oke. Shalom, salam Pak Erastus. Saya dari Manado, laki-laki, umur 30 tahun, pria ya. Status karyawan dalam salah satu perusahaan. Yang saya tanyakan, Pak, dalam kekristenan sebagai anak Allah, anak Tuhan, apakah diperbolehkan memacari perempuan yang sudah pernah ditiduri oleh pria lain, artinya sudah tercemar dan sudah punya anak satu dari hubungan gelap tersebut? Apakah kita sebagai anak Tuhan boleh menjadikannya sebagai istri, walaupun resikonya kita harus memelihara anak yang bukan anak kita sendiri? Apakah Tuhan berkenan? Ya. Yang kedua, apakah tidak haram hukumnya kalau belum menikah tapi sudah tinggal bersama layaknya suami istri yang berkeluarga, saling memberi dalam bentuk materi, mohon pencerahannya. Sudah tinggal bersama layaknya suami istri. Oke, yang pertama, wanita yang Anda kenal ini kasihan. Ya, pernah melakukan kesalahan sampai memiliki anak. Ini kasihan. Tetapi bukan berarti Anda boleh menikah dengan pria atau tidak boleh. Ini bukan masalah. Masalahnya adalah Anda tanya Tuhan apakah dia betul-betul teman hidup atau jodohmu yang benar, yang tepat. Tuhan mau kita memiliki teman hidup yang bisa bersama-sama dengan kita dalam
membangun kerohanian, membangun kesucian hidup, membangun hidup rohani dan melayani bersama. Kalau memang dia pernah punya hubungan gelap dengan siapa, punya anak, sudah punya anak, itu tidak masalah. Cuman kalau wanita seperti ini pasti memiliki karakteristik yang kurang baik di waktu-waktu yang lalu. Misalnya menikah dengan pelacur boleh nggak? Ya bukan soal boleh tidak boleh. Apakah dia pasanganmu atau bukan? Lagi pula kalau seorang yang pernah menjadi PSK ya, pasti karakternya juga tidak baik, itu masalahnya. Tetapi tidak mutlak kalau PSK pasti karakternya tidak baik, belum tentu. Tetapi kemungkinan besar demikian. Juga wanita ini mungkin dalam satu keadaan tertentu sampai dia jatuh dalam dosa, belum tentu karakternya buruk. Tetapi kalau wanita yang baik dari muda tidak akan melakukan hal ini. Ya, you tanya Tuhan, ya kalau ini kehendak Tuhan, Anda bisa ikut memelihara anak yang bukan anak sendiri, itu tidak masalah. Ya. Lalu mengenai apakah tidak haram hukumnya kalau belum nikah, ya. Ya sebenarnya mau tinggal bersama dengan siapa saja, tidak melakukan hubungan seks, ya tidak masalah. Cuma tinggal bersama, lalu memberi dalam bentuk materi, ya tidak masalah, saling menolong. Tetapi Anda jadi batu sandungan. Ada sanksi sosialnya, dan itu Anda akan gagal menjadi saksi Tuhan. Belum suami istri kok tinggal bersama. Anda berkata, oh kita tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Oh, tetapi orang tidak tahu Anda tidak melakukan hubungan sebagai suami istri, ya artinya hubungan badan. Mestinya tidak tinggal bersama. Mestinya tidak, apalagi di dunia timur seperti ini. Ya, haram tidak haramnya kita itu kan ditentukan oleh Tuhan berkenan atau tidak. Nah kalau saudara menjadi batu sandungan, pasti Tuhan tidak berkenan. Kecuali sama-sama terdampar di satu pulau lalu tinggal satu gubuk, ya enggak salah, enggak ada orang lihat. Nah sekarang kita tinggal di masyarakat kok, ya. Sebaiknya atau seharusnya tidak tinggal bersama dulu sebelum menjadi suami istri. Kalau saling memberi dalam bentuk materi, ya itu bukan sesuatu yang pasti salah, tetapi semua harus dalam pimpinan Tuhan. Misalnya Anda harus menolong orang tua dulu, ya tentu tidak boleh untuk orang lain dulu. Ya semua harus dalam pimpinan Tuhan lah, ya. Baik, makasih. Pertanyaan yang ketiga dari Abam episode 324, ya. Abam episode 324. Pertanyaan yang 1, 2, 3, ya. Pak mau tanya kenapa saya tidak bisa menghapus orang yang pernah selingkuh dengan saya selama 6 tahun. Padahal hanya LDR, ya, long distance relationship saja. Sekarang saya bertobat dan putus kontak dengannya, tapi tidak bisa melupakannya dan menyiksa batin saya. Padahal saya sudah berdoa minta Tuhan tolong saya hapus dia dari hati saya. Terima kasih ya Pak atas kesediaannya menjawab. Ini ya, pernah selingkuh selama 6 tahun. Ini selingkuhnya sampai tingkat hubungan seks atau hanya sebuah kontak, ya, kontak percakapan. Tetapi tetap ini perselingkuhan. Kalau you sudah punya pasangan hidup, you menjalin hubungan, walaupun tidak hubungan badan seperti suami istri, tetap sebuah perselingkuhan. Dan itu salah. Ya. Anda sudah bertobat dan putus kontak, puji Tuhan, harus. Anda sudah minta ampun? Jika sudah, saya katakan dalam nama Yesus, Anda sudah diampuni, Allah sudah melupakan dosa-dosa Anda. Kalau Allah melupakan, apa hakmu mengingatnya? Anda berkata, saya sudah minta tolong Tuhan untuk menghapus. Bukan Tuhan yang menghapus, Anda yang harus menghapus sendiri. Ya, Anda yang harus menghapus sendiri. Dengan mempercayai bahwa Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah melupakan kesalahan itu. Itu harus diyakini, lalu Anda harus menghapus sendiri. Tapi nggak terhapus-hapus Pak. Saya tidak yakin Anda punya keseriusan melupakan.
Saya khawatir Anda masih memiliki kenangan-kenangan manis. Dan itu yang membuat Anda tidak bisa melupakan. Sementara Anda punya kenangan manis, masih terbayang wajahnya. Lalu saudara merasa sudah putus hubungan. Enggak, belum putus itu. Batinmu belum putus. Anda harus minta ampun dan memandang itu suatu kejijikan. Ya, jangan memandang itu hal yang biasa. Jangan ada wajahnya di mukamu, di pikiranmu. Ya, hapus. Bangun hubunganmu dengan orang yang patut kamu punya hubungan. Kalau sudah punya istri, dengan istri. Kalau dengan orang tua, ya dengan orang tua. Kalau dengan calon istri atau pacar, ya dengan dia. Ya, begitu. Bisa. Nah, ini juga perlu saya tambahkan. Anda ini pasti hatinya belum terpindahkan di surga. Dan melupakan wanita begini aja tidak bisa. Padahal Anda itu harus melupakan dunia dengan segala keindahannya. Belajar di Truth ID, mengerti makna hidup, hatimu dipindahkan ke surga, maka bukan hanya wajah wanita ini, keindahan dunia pun akan terhapus dengan sendirinya. Kalau sebuah bejana masih ada isi, ya Anda nggak bisa membuangnya, kecuali Anda isi dengan isi baru sampai dia terbuang. Nah, Anda harus isi pikiranmu dengan kebenaran firman, supaya Anda bisa membuang semua yang tidak perlu diingat atau tidak perlu ada dalam pikiran dan jiwa hatimu. Oke? Belajar kebenaran, berdoa bersama saya seperti saat ini. Ya, oke. Seperti saya tiap pagi, maksud saya. Tiap pagi berdoa jam 5. Anda bisa merasakan faedahnya luar biasa. Wanita usia 17 tahun. Salam Pak Era, saya sedang mengalami pergumulan hati Pak. Ini perlu sudah saya sebutkan ya. Identitasnya tidak disebut, pasti tidak. Tapi usia perlu, karena ini bisa membantu orang yang seusia sama. Saya sedang mengalami pergumulan hati Pak. Rasanya ingin saya kembali dekat dengan Tuhan, namun sekarang rasanya sulit sekali untuk datang kepada Tuhan karena saya merasa Tuhan tidak adil kepada saya. Sejak kecil saya broken home dan sekarang orang tua saya sudah pisah. Ayah saya tidak menafkahi kami, anak-anaknya lagi. Keadaan ekonomi kami sulit sekali, kondisi rumah sering ribut. Bahkan sekarang ibu saya pindah agama mengikuti suami barunya. Saya sering iri melihat teman-teman saya yang punya keluarga yang damai dan bisa belajar dengan tenang, apalagi saya bukan orang yang pintar dalam mengejar akademik. Dan itu juga membuat saya sangat bingung melanjutkan kuliah kemana, apalagi dengan keterbatasan ekonomi, permasalahan-permasalahan. Ini membuat saya mencari pelampiasan yang salah. Aduh, ngeri ini. Saya ingin bertobat Pak, tapi bagaimana ya Pak agar meneguhkan hati saya, tetap teguh kepada Tuhan dan meyakini hati bahwa Tuhan itu adil walaupun di tengah kehidupan saya penuh permasalahan. Dan kira-kira kenapa Tuhan mengizinkan banyaknya masalah di kehidupan saya terjadi sementara di luar sana banyak orang yang masih bisa hidup lebih beruntung. Semoga Pak Eras berkenan menjawab saya. Begini, yang pertama kamu memandang Tuhan tidak adil itu salah. Yang kedua, kamu memandang bahwa orang di luar sana seakan-akan selalu lebih beruntung atau lebih baik, itu juga salah. Belum tentu. Bahkan faktanya, karena saya udah tua nak, lebih banyak orang menderita walau kelihatannya dia bahagia, cukup, dan semua serba beres. Hidup ini tragis nak. Ini tragis. Lalu yang berikutnya kamu merasa dibuang sendirian, itu juga salah. Karena Tuhan sayang kamu. Dan kalau kamu memberikan jawab, kalau kamu menyampaikan pertanyaan ini di sini dan menganggap saya mentor kamu masih punya saya. Saya masih punya banyak orang yang bisa mendampingi kamu. Nah, karena masalahnya ini tidak detail, hanya masalah-masalah yang normatif maksud saya. Seperti mencari pelampiasan yang salah apa ini saya tidak tahu, maka kamu pasti akan dihubungi oleh orang saya. Walaupun kamu bukan keluarga saya, bukan keluarga kami,
Orang-orang seperti kamu itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan kepada kami untuk kami perhatikan. Tuhan punya banyak anak-anak dan kami adalah bagian dari anak-anak Allah yang akan memperhatikan kamu, ya. Jangan kamu membuat kesalahan mencari pelampiasan yang salah, ya. Kamu akan segera dihubungi oleh orang saya dan kamu akan tahu bahwa masih ada orang-orang yang mengasihi kamu lebih dari keluargamu, bahkan lebih dari orang tua kandungmu. Ya, tenang, pasti. Pada waktu album ini dirilis, kamu pasti sudah dihubungi. Ya, kau masih punya masa depan. Kamu masih punya masa depan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kamu masih punya masa depan. Pertanyaan kelima. Salam Pak Era, saya mau bertanya, suami saya didiagnosis sosiopat. Ya. Saya dan anak-anak harus bagaimana? Apakah boleh bercerai? Ya, ini masalah yang tidak gampang, ya. Masalah yang tidak gampang ini, ya. Sebab kalau bicara mengenai sosiopat ini kan istilah yang terkait dengan orang yang antisosial. Ya, ini pengertian umumnya begitu, saudaraku. Namun perilaku seperti ini, ya, dipengaruhi biasanya oleh genetik atau faktor-faktor lain, ya, pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak, ya. Emang susah bergaul atau bisa menyakiti orang lain dengan sikapnya. Apakah boleh bercerai? Secara ilmu kejiwaan penyakit ini sulit disembuhkan. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kelakuannya selalu membuat malu dan melukai keluarga. Benar kan? Tadi saya katakan, saya belum membaca pertanyaan ini. Ya, ini selalu saya langsung membaca. Tadi saya sudah katakan akan melukai orang, dan benar di sini melukai, ya, keluarga. Salah satunya hutang di sana sini tanpa merasa bersalah sedikit pun, bahkan dia tidak bertanggung jawab menikahi keluarga juga. Menafkahi. Betul ya? Menafkahi keluarga juga. Malah kita yang harus melunasi hutang-hutang dia. Bekerja selalu gagal, ditipu oleh pegawai-pegawainya karena pegawai-pegawainya pandai mengambil hati dia dengan menyanjung-nyanjung dia. Makasih Pak Eras buat khotbah-khotbahnya yang selalu memotivasi saya untuk fokus kepada langit baru, bumi baru. Anda punya pergumulan berat, tetapi Anda orang istimewa. Apa buktinya? Buktinya buktinya Tuhan membawa Anda ke masalah ini. Buktinya Anda dibawa Tuhan ke masalah ini. Enggak main-main, ya. Tuhan tidak akan mempercayakan hal ini kepada sembarang orang. Anda punya keadaan yang istimewa dan Tuhan memandang saudara sanggup menghadapinya. Jadi hadapi dulu, jangan berpikir cerai, ya. Yang membuat Anda, ya, ibu ini, ya, ingin cerai atau punya kecenderungan cerai karena Anda merasa hari esok Anda akan lebih buruk. Belum tentu. Yang kedua, Anda merasa bahwa persoalan ini tidak akan pernah selesai. Yang pertama, jangan berpikir keadaan akan makin memburuk, dan jangan berpikir bahwa masalah ini tidak akan pernah selesai. Yang ketiga, jangan berpikir Anda tidak sanggup. Ingat ini, jangan berpikir ini keadaan akan makin memburuk, ya. Masalah ini seakan-akan tidak akan pernah selesai dan Anda tidak sanggup menghadapinya. Tiga-tiganya itu salah. Anda sanggup. Masalah ini pasti berakhir. Belum tentu memburuk, pasti berakhir. Maaf ya, tiba-tiba suami Anda meninggal, itu juga sudah selesai. Nah, saya pernah melayani seorang ibu begitu. Suaminya meninggal, ya, dalam kondisi putus asa, mau separate, mau divorce, jangan.
Saya tidak mendoakan suami Anda meninggal ya di sini ya, enggak boleh ya. Cuman saya memberitahukan bahwa keadaan ke depan itu belum tentu buruk. Ini yang saudara harus tahu. Oke? Jadi bertahanlah terus, tetap mengikuti suara kebenaran. Percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Nanti sampaikan lagi pertanyaan dan tolong sampaikan kepada kami. Keadaan perkembangannya. Oke? Dari seorang pria usia 46 tahun. Ya. Pak Eras, saya suami yang ditinggal istri sudah 1 bulan karena dia kepahitan dan tidak bisa mengampuni saya. Kami menikah Kristen 2014 dengan latar belakang masing-masing di luar agama tersebut. Selama ini kami terus belajar dan berusaha hidup dengan melakukan firman walaupun tidak semuanya bisa kami lakukan karena keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh kekurangan. Sejak 2 tahun yang lalu istri saya rusak dalam pergaulan. Dia buka arisan online, praktek rentenir, dan juga terjerat judi online sehingga peran istri terhadap keluarga sering diabaikannya. Dan ke semua hal ini membuat saya sering marah-marah, terkadang lepas kontrol dalam berkata-kata, dan imbasnya adalah kami saling menyakiti satu sama lain, meskipun tidak pernah ada kekerasan fisik. Namun timbul tekanan psikis dalam keluarga kami. Selain itu juga karena anak kami, bawaan istri, karena dari pernikahan ini kami belum punya anak. Bawaan istri ada anak usia 9 tahun ya. Sering sekali membuat kesalahan, kebodohan, kebohongan, mencuri, bebal, dan lain-lain. Wah, 9 tahun sudah begini keadaannya. Yang menyebabkan saya sering menghukumnya, dia akhirnya secara fisik. Sekarang istri saya pergi dengan membawa anaknya tersebut dan menyatakan cerai dengan dasar 1 Korintus 7:11. Pertanyaan saya, apakah pernikahan Kristen diizinkan bercerai? Dan kalau dipaksakan cerai bagaimana? Saya tidak mau cerai Pak, karena saya komitmen dengan Tuhan dalam janji pernikahan saya. Dalam janji pernikahan saya takut Tuhan, dan saya juga sangat mencintai istri walaupun cara saya sangat salah dalam memperlakukan dia selama 7 tahun lebih ini. Saya juga merasa wajib bertanggung jawab atas hidup mereka, dan saya tidak mau binasa dan tidak mau mereka juga binasa karena dosa. Sekarang istri saya terus main judi, terikat judi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, menjalin hubungan kembali dengan ex-customernya. TTM itu apa itu? Teman tapi mesra, yang pada tahun 2020 Juli dia pernah ada affair dengannya, dan dia sudah berjanji kepada saya untuk tidak lagi hubungan dengan orang tersebut. Dia sekarang juga mabuk-mabukan, minum wine, makan makanan mahal dan mewah, hidup kedagingan dan hal buruk lainnya yang tidak diketahui, tapi kok tahu ya? Jujur saya sangat cemas dan khawatir sekali atas keadaan ini karena semua sudah di luar kendali saya. Saya takut dia akan semakin rusak dan cemar serta makin terjerumus dalam dosa seks dan dosa yang lebih berat lagi. Untuk diketahui, saya selama ini sering berkata sia-sia, namun itu hanya karena emosi belaka. Maksud hati tidak seperti itu, namun istri menerimanya sesuai dengan apa yang didengarnya, belum lagi omongan dan hasutan dari teman-temannya. Niat saya sebetulnya mendidik mereka, namun cara saya yang salah. Saya dulu dididik sangat keras sama mama sehingga tertanam dalam pikiran saya untuk mendidik anak dengan cara yang sama. Saya juga tidak pernah selingkuh ataupun kriminal, merokok pun saya tidak mau. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak? Saya merasa berdosa sekali sama Tuhan dan sama mereka. Sekarang hidup saya sangat sunyi, hampa dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya tidak bisa move on karena saya tidak mau bercerai. Tolong saya Pak Era, saya mohon. Saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik melalui Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, kita masih tercatat sebagai jemaat di salah satu GSKI di satu tempatnya, nggak sesebut ya. Walaupun kita sudah pernah mengundur, walaupun
kita sudah pernah mengundurkan diri dari sana karena pendetanya masih sangat kedagingan. Sejak pandemi COVID-19 ini memang karena ekonomi kita sangat memburuk, sehingga awalnya saya membiarkan istri untuk kerja seperti itu. Namun setahun terakhir saya sudah ingatkan dia untuk berhenti, tapi istri sudah terjerat. Maju salah mundur juga nggak bisa. Akhirnya kolaps dan member arisannya, anggota-anggota arisannya itu meneror kami, dan ada salah satunya istri polisi, dan itu yang membuat kami tertekan. Saya dan istri jadi stres. Hal kecil jadi memicu kemarahan saya sehingga tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga kami. Pekerjaan saya juga tidak menentu dan bisa dibilang sangat pas-pasan, dan hal itu yang saya kira membuat istri saya kecewa. Selama 7 tahun ini dia berharap bisa dapatkan kehidupan yang sesuai dengan yang dia inginkan, namun yang terjadi tidak sesuai. Saya mau dengan sangat Pak Eras membantu kami berikan jalan keluar. Oke, Anda orang yang perlu dikonseling. Ya, nanti ada seorang hamba Tuhan yang akan menghubungi Anda. Anda ini punya umur dengan istri beda jauh ya, beda 20 tahun. Yang pertama, Anda sudah sadar kesalahan Anda ya. Pada waktu menghadapi istri macam itu, Anda bereaksi salah, Anda salah. Pasti bicaranya kasar, pukul anaknya, anak kandungnya bukan anak you pribadi ya. Dan itu membuat luka, ya, membuat luka, hurt, membuat luka, goresan yang menyakitkan. Dan dampaknya seperti ini, ia keluar rumah, meninggalkan Anda. Jadi bersyukur Anda sadar Anda salah. Yang Anda harus lakukan menurut saya sekarang ini terhadap istri ya, Anda bisa mengirimkan SMS, surat, Anda minta maaf. Sampaikan bahwa Anda merujuk kembali apapun keadaan istri, lalu Anda menerima dan Anda berjanji tidak menjadi pria seperti kemarin. Oke. Yang kedua, Anda mesti mendengar suara kebenaran dengan baik, supaya kebenaran itu mengubah Anda. Anda tuh anggota GSKI, tapi kenapa kelakuannya begitu? Mestinya tidak. Nah, saya sadar juga bahwa banyak anggota GSKI atau ada anggota GSKI yang walaupun mendengar suara kebenaran tetapi hidupnya tidak benar. Kenapa? Karena tidak mendengarkan khotbah saya. Tidak mendengarkan khotbah. Ini termasuk kalau para pelayan GSKI tidak mendengarkan khotbah saya, jadi khotbahnya juga bisa beda. Nah, Anda ini mendengarkan khotbah, tidak mendengarkan khotbah dengan baik. Pendeta Anda juga walaupun GSKI tidak mendengar khotbah dengan benar, merasa sudah cakap, sudah pinter, akhirnya ya kedagingan. Saya khawatir bahwa pendeta Anda bukan berasal dari GSKI pada mulanya, yang telah membangun diri tidak sesuai dengan suara kebenaran, karena GSKI baru 2 tahun. Jadi masa lalunya masih dia bawa, dan itu membuat kedagingan. Kalau pendeta GSKI harus hidup suci, fokus langit baru, bumi baru, dan maksimalkan potensi, bertanggung jawab, semua dipersembahkan untuk Tuhan. Oke. Jadi yang pertama tadi kirim surat menyatakan minta ampun, minta maaf, tidak mengulangi kesalahan, ajak hidup bersama kembali, dan sabar, ya, sabar. Menunggu dia berubah. Percaya Tuhan akan bertindak sesuatu yang membuat dia bisa balik. Ya, jika itu kehendak Tuhan. Sementara itu dengarkan lagi khotbah saya. Ya, doa bersama dengan saya dan tunggu Tuhan bertindak. Keadaan Anda ini sudah remuk ini ya. Udah kacau. Ya, ini sudah di luar kemampuan Anda untuk menyelesaikan. Tuhan yang akan menyelesaikan. Oke, Anda yang harus mesti pasrah kepada Tuhan dan menuruti apa yang saya sampaikan ini, belajar Truth ID dengan benar, berdoa dengan tekun bersama saya. Oke, saya kira cukup itu. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng, memberi tanda like, dan kita akan tetap bersama-sama di Anda Bertanya Alkitab Menjawab.